Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Oke, Kakak Beradik, jadi ini Onyo lepas jaket ya, karena ini udah panas banget menurut Onyo, panas banget. Ini udah ngeri menurut Onyo, di luar. Panas. Tapi aku juga keringetan loh. Panas Saya banget. podcast tuh nggak pernah Ini, keringetan. ya, terus Onyo lanjut ceritanya, Uncle. Iya. Maaf ya. Nih, habis kita pulang podcast kemarin, terus Onyo habis itu ini ceritain Uncle kita ini, Uncle. Habis itu pulang podcast, terus kata Kang Nanda kan kalau kalau nyampe di rumah ntar di mobil ganti baju dulu, sampai di rumah cuci beres-beres kaki di luar dulu. Iya. Pas Onyo beres kaki, ini semuanya cuci, ini sampai paha, ini rambut Onyo cuci. Terus dia pas cuci, terus dia gini-gini sendiri kan. Gitu-gitu sendiri. Ini pas masuk rumah, gini no, kayak monyet. Gitu. Ini. Kok bisa? Masa? Iya. Beneran? Nih gini, pas masuk rumah, pas udah di dalam, pas mau masuk rumah nih Uncle. Hah? Kenapa? Enggak. Pas masuk rumah nih, habis cuci kaki semuanya, terus Onyo bilang, terus Onyo bilang gini Uncle, serem nggak tadi Uncle? Serem banget. Terus habis itu pas Onyo masuk, terus Onyo jalannya gini Uncle, jalannya gini sambil. Ada yang teriak. Hah? Kok di atas? Dari atas? Dari atas kan, dari atas. Dari atas. Semuanya denger ya? Denger kan ya? Cewek teriak Iya. kenceng banget dari atas. Ada orang nggak di atas? Ada. Gak ada. Hah? Wow. Hihihi. Enggak, ini yang itu mana? orang. Tadi yang teriak. Ini cari cerita nggak? Hah? Ada yang hihihi. Ada yang Uncle Nanda tadi gini kan, ini. Ada yang di atas. Ini jangan main-main ya. Oke, udah mulai. Kita lanjut. Lanjut ceritanya nggak Uncle? Iya. Lanjut nggak Ya cerita. Lanjut Iya. nggak? Terus habis itu pas Onyo mau masuk rumah nih Uncle. Ih, kenapa lagi? Kedua kalinya ada teriakan lagi. Ada suara lagi. Ada Ada suara ada perempuan suara lagi. teriak lagi 2 kali. Kayak tadi lagi. Oke, kayaknya emang udah ditungguin ya Anggol ke atas. Seru banget. Ini siapa? Iya, tadi. Iya, aku lihat. Aku bisa lihat juga. Yang putih kan, warna putih. Ke sini. Ini siapa? Karena itu pocing sih. Hah? Tapi kayaknya dia nggak di lantai deh. Iya, terbang. Iya, merasa banget. Aku ya Ngeliat jadi ya. aku lihat Onyo kan. Jadi Di agak ujung- di sininya ujung iya, nada. di sininya nggak jelas banget, tapi apa ya? Aku merasa yang putihnya lewat aku tahu. Lihat. Ekor mata kita ngelihat Iya. soalnya. Oke. Kita lanjut ke cerita tepat ini Anyo ya. Tadi ini sosoknya wanita atau pocong? Kalau yang aku lihat, ini kayaknya sosok pocong yang tadi tuh pindah pada saat Kananda pindah ke sini. Mas Nanda pindah, dia pindah ke situ. Jangan gerak ya Nanda di sini. Pocong Oh ya, yang pindah ke sana. Oke. Terus pocong itu kan juga maksudnya ada ceritanya di belakang dia menjadi pocong sebelum dia jadi pocong. Kenapa dia bisa jadi pocong, penasaran gitu. Pocong gentayangan. Kenapa Sampai bisa ada sekarang itu? aja masih ada tuh Angkat. Aku nggak lihat sih. Si tapi masuk ke belakang situ. Jadi dia siapa? Aku nggak tahu dia siapa, tapi jelas banget kalau itu pocong yang tadi setengah terbang gitu. Karena nggak di bawah. Iya, dia nggak di lantai. Dia kayak seret gitu, jalannya malah sengaja pelan gitu lagi. Biar semuanya ngeliat. Tapi kayaknya sosoknya kalau misalnya dia merubah diri, kayaknya dia perempuan deh. Apakah ini perempuan yang Tadi teriak. bukan yang teriak? Jadi ada mitosnya. Oke. Orang-orang yang melintas di depan gedung ini itu kadang suka ketemu sama cewek cantik, ya bentuknya cewek cantik, terus kemudian di stopin, terus dia nebeng di
nebeng di motor, nggak berapa lama hilang. Ya seperti cerita-cerita nebeng hantu pada umumnya. Nah, ini yang menjadi keresahan orang di sekitar sini. Jadi nggak ada yang berani mendekat gitu. Kalau aku sih ngelihatnya kalau sosok yang sering ikut nebeng itu sosok perempuan yang tadi pakai bunga-bunga. Oh. Karena dia cantik banget dan energi dia memang lumayan besar dibandingkan Miss K lainnya. Makanya dari tadi Iya, kita betul. Nionya udah ngerasain panas pengap panas, ya. Iya. pengap terus kedingin lagi. Iya, soalnya dari tadi makin coba buat ngedeket, makin coba buat nyamperin. Mau nyamperin siapa nih? Nyamperin kita-kita yang ada di sini. Kenapa dia pakai bunga-bunga? Dia menyerupai ya. Ada yang megang ya. Iya. Yang anak-anak ya mungkin. Iya, anak-anak. Aku bisa merasa anak ya. Saya dia megang gitu ya. Iya. Mantap Kenta. Udah bisa ngerasain, udah tahu siapa. Iya. Nih, no, kan nih dibuka sama Kang Nanda sama itu no. Ya, terus Soalnya kalau yang aku lihat dia menyerupai orang yang pernah hidup dulunya yang meninggal karena diperkosa sama teman dia sendiri. Tapi memang bukan di sini sebenarnya. ya. Tapi dia di daerah sini juga meninggalnya. Jadi jin ini menyerupai, makanya dia sampai sekarang berusaha buat nyetopin orang, buat ibaratnya minta buat dianterin pulang. Oh, oke. Jadi seperti terjebak di sini ya. Betul. Iya, oke. Nanti kita akan kirim doa ya sama-sama ya untuk semua yang ada di sini. Kita akan mengirimkan doa untuk semua yang ada di depan juga ataupun yang ada di jalanan juga menurut kepercayaan kita masing-masing. Betul sekali. Ya. Semoga mereka Pokoknya- tenang di alam. Iya, tenang Iya, di alam benar. sana. Tenang di alam sana. Ada ini juga di Ada yang ngintip ya iya. di ujung Di- situ. Iya, di depan tangga. Ujung di depan apa ya? Ini bahasa Indonesia apa ini? Tiang, Iya. pilar ya. Di tiang ketiga dari yang antara tengah ini siapa? Di tiang ketiga. Perempuan Tuh kan. ngintip ya tadi. Udah mulai berasa panas. Iya Panas gitu. banget. Iya gitu aja. Tempat Tempat yang udah lama kosong. yang udah lama horor, tempat berhantu ya pasti auranya panas. Kita ngobrol sama Marsha yuk. Yuk, kita kenalan sama Oke. Marsha yuk. Oke. Marsha. Kayak Gentanya masih deg-degan banget. Iya. Masa jagain ya. Marsha anaknya baik ya. Hanya lihat dengan Iya, Marsha kayak gitu tapi usil emang. Iya. Yuk. Oke, kita ngobrol sama Marsha yuk. enggak bentar, sabar. Angkel di sini. Onyo, nanti begitu ada ngobrol sama Marsha, jangan panggil Aunty Frisley ya. Panggil aja kakak atau Aunty. Itu maksudnya Aunty Frisley. Ya. Jadi biar kita ngobrol sama Marsha. Oke? Onyo panggilnya apa dong? Anti aja. Iya, jadi kalau misalkan Marsha tadi Onyo ngobrol sama Aunty gitu, bukan ngobrol sama Aunty Frisley. Ya. Jadi Aunty Frisley-nya jangan dipanggil dulu. Kalau nggak nanti Marsha-nya malah main lagi. Iya, gitu. Ya. Dari tadi dia main terus tapi memang Iya. mulai ngerasa nggak enak kayak gara-gara diliatin. Halo semuanya. Halo Anti. Halo, Dek. Hai kakak. Hai. Kenalin, ini ada Onyo. Ini ponakannya Uncle Ini ponakan yang juga. Jordi. Halo. Halo. Udah pernah ketemu Onyo belum sebelumnya? Udah. Di mana? Waktu itu, waktu aku ada dateng ke kakak pas kakak lagi liburan. Kamu. Di Bali ya? Yang Iya. ikutin. Tapi cuma intip aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nggak, iya. ngapa-ngapain. Oh, pas, betul banget. Kenapa? Betul banget. Pas aku liburan kemarin, pas aku jalan di luar mau ngagetin Uncle Tian, aku itu pas sembunyi takut sendiri. Aku cuma ikut aja. Iya. Tapi di sana karena ramai, jadi aku nggak ikutin lagi. Cuma lihat aja. Oh, Oh, gitu. Kalau Uncle Kenta, kamu pernah datang ke Uncle Kenta nggak? Enggak. Kenapa emang? Enggak apa. Ada yang
jaga juga jadi nggak mau susah ngomongnya. Iya, Aku iya. lihat iya. aku lihat kamu baik banget. Aku lihat sering nonton terus. Danke. Danke itu terima kasih. Oke, artinya. sama-sama. Marsha, aku pengen tanya, Dek, kamu dari tadi main terus ke atas, main sama siapa? Ada ibu katanya panggil ibu aja. Ibu? Bawa untuk menggambar pakai kebaya baik sekali. Oh Ta- iya? Iya, tapi kok di belakang Onya itu tapi tadi kan panas. Terus habis itu dingin lagi. Tidak apa, semuanya di sini dijagain, jadi mereka nggak akan apa-apain. Masa aku dari belakang anak-anaknya mungkin main-main di sini kan? Soalnya lucu sekali kakak. Oh, Angkel Kenta empuk ya Marsha ya? Lucu sekali. lucu. Iya. Badannya lucu seperti boneka. Iya betul Oh, betul. iya, iya. Dia Onyo kalau tidur di atas perutnya dia udah lelap banget. Lelap banget. Marsha, Uncle pengen tanya, di sini ada yang galak nggak? Ada, Ada yang serem nggak? ada juga. Ada yang besar sekali. Ada yang di atas ini di lantai 2. Ada yang tidak mempunyai kaki. Kalau nanti yang di lantai 3 itu ada yang baik. Ini apa aku tidak suka pakai ini Iya, lagi. ini aku mau copotin makannya. Oke. Aku masih ingat kamu nggak suka pakai ini. Iya, iya. Onyo Terima nonton kasih, kok. kakak. Sama-sama. Onyo bantuin juga ya. Ya. Maaf banget ya. Maaf ya. Ya. Maaf. Aku tahu aku sudah main ke atas, lihat-lihat di atas. Di dia aku tidak mau di tempat yang keempat. Aku tidak suka. Oh, tidak suka ya. Kamu nggak suka tempat yang? Keempat tidak suka. Kenapa emang tempat keempat? Banyak sekali. Aku naik di pelototin. Dipelototin? Ya, Seperti apa wujudnya? ada yang matanya merah tapi turun ke bawah. Matanya merah. Ada yang matanya merah, tapi turun ke bawah. Ya, Itu wujudnya seperti orang ataukah dia hewan atau apa? mukanya panjang. Mukanya panjang Ya. sampai ke bawah gitu. Tidak terlalu sampai ke bawah, tapi panjang. Oh, tidak terlalu ke bawah tapi sampai panjang. Nanti mau jalan-jalan ya? Iya. Nanti mau lihat di atas ya? Iya. Masih ikut ya? Ya. Marsha, nanti aku pegangin kakak Nipong. Kakak Nipon. Kakak Nipong tuh Kenta maksudnya. Ya, Nanti. dia Iya. biar aku ikutin. Iya, nanti Iya, iya. nanti kalau kamu panggil aku Kakak Onyo ya, Onyo. Ya. Terus, Oke. terus kalau Kakak Nipong dipegangin, Onyo sama Uncle siapa yang Siapa yang pegang? jagain dong? Ada banyak nanti kan? Nggak apa, aku pindah-pindah saja, aku bisa Iya, terbang. nanti kapan-kapan jagain Onyo juga ya. Ya, ada yang jaga juga. Oh ya? Jagain Onyo. Hari ini jagain aku ya. Hah, siapa yang jagain Onyo? Tapi aku pegang-pegang badannya seperti boneka, tidak apa ya? Iya, 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 iya. Semua minta dijagain nih, Marsha apa Hansip sih? Minta dijagain semua. Apa itu Hansip? Hansip itu, Onyo yang jelasin ya. Iya, jelasin. Hansip itu yang penjaga gitu ya, Uncle? Jelasin. Dia penjaga apa? Papa ada penjaga pegang tembakan besar. Iya, sama tapi ini di daerah lingkungan, biasanya dia jaga malam, adanya di pos seperti itu. Bercanda Marsha. Tapi bukan orang Belanda. Bukan. Bukan. Itu kayak security gitu. Anyway, Marsha, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Onyo ada yang mau ditanya lagi nggak sama Marsha? Ada. Apa? Ini, Marsha. Onyo mau nanya nih sama Marsha ya. Ntar.
Jangan takut. Iya. Tapi Onyo mau ngomong tapi kayak ditahan ya, gimana ya? Tidak apa, karena sekarang ramai sekali. Iya. Nih di belakang pintu ini ada yang liatin ya. Ya, Pintu mana? Pintu di belakang Onyo. Aduh, ini kan. Tapi Onyo mau ngomong susah banget. Kayak di kakak jelasin. Iya. Iya. Jadi sebenarnya apa yang Onyo rasain itu memang ada yang ngintip di sana. Tapi Onyo susah mengungkapkan itu karena sebenarnya antara yakin atau Ya, tidak, yakin atau tidak, betul sekali. kemudian energi yang dia kirim ke Onyo itu bertolak belakang lah sama yang ada di badan Onyo. Jadi Iya. kayak Jadi kayak kayak gini. jadi nggak jadi. Jadi nggak jadi. Ini benar atau nggak? Jadinya Iya. ceritanya tutup gitu. Iya. Udah. Oke. Kenta ada yang mau ditanya sama Marsha? Marcel, tadi ceweknya teriak di atas kan? Itu kenapa? Itu ada yang masalah? Ada yang tadi dia teriak, dia yang seperti loncat dari atas kakak. Dia loncat dari atas, dia teriak, dia tahu kalian mau ke atas, dia tahu nanti kalian main-main di atas, akan ketemu sama dia. Dia ada di lantai berapa? Ada di atas kita sekarang. Persis di lantai ini, di atas kita? Ya, tapi ada di ujung sana. Oh, gitu. Oh, Ya gitu. udah. Ya Oke, udah. nanti jagain Onyo ya please. Enggak, jagain aku, Onyo. Aku pusing. Kita saling jaga semuanya. Saling jaga semuanya. Kan kita Iya, semua iya. mau jalan-jalan malam, Ya, bukan? kita semua saling jaga. Aku pindah-pindah saja ya. Iya, iya, oke, iya, oke. thank you. Marsha, terima kasih ya. Terima Aku kasih. ngobrol sama kakak sekarang ya. Ya, dadah semua. Dadah. Dadah. Bye bye. Frisley. Itu kan. Enggak, itu suara Atri. Makasih ya, Kak. Ada tisu nggak? Welcome back. To my Iya. podcast. Welcome back to Auntie Frisley. Iya, Oh, Auntie udah Frisley balik ya? lagi Oke, deh. betul. Balik ke Auntie Frisley. Iya, tadi Uncle, Ya. itu Onyo boleh tanya nggak Mas? Boleh. Boleh ya. Gini Auntie Frisley, kenapa itu Marsha ikutin Onyo pas Onyo liburan? Kenapa? Sebenarnya kalau Marsha itu dia nggak gampang untuk datang ke orang sembarangan atau orang siapapun itu. Bahkan beberapa temenku yang udah lama sahabatan sama aku aja bisa merasakan Marsha itu cuma 1 kali 2 kali. Tapi ketika dia tahu kalau Uncle mampu untuk melihat dia dan mereka berdua udah ada nama panggilan kakak dan adik, karena dia nggak mau manggil Uncle itu Uncle Jordi, dia nggak maunya kakak. Dan dia minta dipanggil adik. Jadi dia ngerasa pas kemarin pergi mau, karena aku juga lagi di luar kota. Nah si Marsyanya nggak mau ikut aku, karena memang aku datang ke salah satu tempat yang itu tuh bekas tempat Belanda. Marsha tuh paling takut sama tempat yang ada hubungannya sama Belanda. Karena dia ngerasa takut untuk dia rebut lagi, diambil. Makanya mungkin dia pindah, dia datengin Uncle terus dia bilang katanya Uncle lagi di Bali ya? Iya. Bali, iya bener. Lagi di Bali. Tahu banget ya. Iya, waktu itu dia ngasih tahu katanya di tempat situ rame. Jadi dia pulang lagi. Iya, tapi dia deket Onyo. Mungkin soalnya dia nggak cerita apa-apa kan. Iya, Dia cuma bilang dia datang ke Uncle. Betul. Jadi pas kan waktu itu kan Uncle pas di itu kan Uncle udah pergi mandi nih. Pas Onyo mau ambil baju tidur, Onyo lihat ke pas ruangan TV sebelah sana. Maksudnya gini nih Uncle. Sepi banget. Kamu ngerasa ada anak kecil nggak? Tuhan Yesus. Apa ini? Ada yang lempar besi ya? Ada. Tuh di situ tuh. Wah, bikin kaget aja. Kaget. Kaget banget. Aku kayak suara ini apa main piano. Gitu kan? Oh iya, lihat nggak? Ih, sampai berdarah loh Onyo. Kenapa? Kenapa? Enggak, tadi. Oh, kena nyangkut, minta tisu dong, tisu basah. Itulah dia, kadang-kadang orang selalu mikir, wah sesuatu ada suara kaget, Iya. ada yang banting pintu. Ternyata memang biasanya ya kalau aku baca buku, baca majalah atau artikel mengenai hal-hal gaib di luar sana atau di luar Indonesia, biasanya mereka melakukan analisa menggunakan apa alat kamera yang buat termometer itu loh.
bukan, itu bukan suara hantu, itu ada orang di belakang lagi beberes dari truk. Nah, kalau di luar tuh biasanya mereka akan analisa dulu, adakah pipa yang bocor, adakah aliran listrik yang memang putus di dalam tembok sehingga menimbulkan suara-suara yang tidak kasat mata gitu, tidak bisa kita lihat. Itu kan adanya di dalam tembok ya, di dalam rumah. Kalau di sini kan kita langsung, wah jangan-jangan ini panik. Nah, ini yang sebenarnya mesti ya diluruskan lah, jangan selalu mengkaitkan dengan hal-hal yang serem. Hal gaib gitu misalkan. Oke, lanjut tadi sampai mana kita ceritanya sampai sebelum kaget? Sampai di Marsha ke kali itu tadi. Ya, terus sama Onya mau tanya nih sama ke Iya. Presley. Jadi bunyi terus. Tapi kenapa Marsha itu bisa deket sama Uncle dan bisa ikutin kita? Kalau sama Uncle tuh kayaknya Uncle sama Marsha punya rahasia. Alias Uncle bisa tahu makanan favoritnya Marsha selain shaker-shaker yang dia nggak mau dikasih tahu. Jadi itu Uncle tiba-tiba ngasih tahu kayak ini enggak sih, dan rasanya itu benar-benar sedetail itu, dan ternyata Uncle itu yang biasa disuapin sama mamanya Marsha pada saat Marsha dulunya masih hidup. Jadi kayak pagi-pagi tuh mamanya ngebuatin itu untuk dia, makanya dia suka. Oke. Jadi ada kayak gitu, dan dia ngerasa kalau Uncle ini mampu untuk melihat dia, dan ketika dia datang ke rumah Uncle biasanya Uncle udah tahu kayak gitu. Cuma karena kemarin Uncle lagi di luar, mungkin dia pengen ketemu sama Uncle, makanya dia nyamperin. Iya, begitu juga. Tapi kalau di kampung Onyo itu Uncle, hawa-hawanya juga rada-rada kayaknya horor gitu ya Uncle. Gimana? Tapi nggak ada acara kayak gini. Maksudnya? Nggak, ada maksudnya kayak di sana kan ada rumah yang kosong juga, ada horor juga gitu juga. Kadang-kadang di sekolah ntar ada yang jalan gitu, jalan gini, cepet banget. Oh, tapi mungkin makhluk-makhluk di sana, tapi nggak dibicarakan gitu ya sama orang-orang. Karena kan kalau kita bicara tentang daerah-daerah, di setiap daerah pasti ada. Iya, jadi tempatnya pasti apalagi daerah-daerah yang masih jarang rumah atau banyak pohon, itu pasti mereka lebih kuat. Iya, kalau di sana kan kalau mereka lihat, kalau ada yang udah di rumah itu gini, poti. Apa itu? Poti artinya setan kejar, poti dolong gitu. Jadi di sana kalau ngelihat setan Dikejar langsung. Misalnya kita gini. kabur. Enggak langsung. Misalnya gini, misalnya nih kita lagi berdoa. Selesai berdoa, mereka udah target nih. Selesai berdoa, oh Pak pasti ada ini di luar ntar. Mereka udah target, sebelahnya ntar berdirinya di sini ya. Di bagian, misalnya ada kuburan, dekat kuburan sini ya. Sebelahnya ntar di bagian grup sini ntar berdirinya di sini ya. Sini. Pas misalnya mereka udah rasa-rasa gak enak, terus mereka semua keluar dari situ, mereka gini, poti dolong, poti, lawa keluar lawa, gitu. Artinya setan, kejar, cepet, semuanya keluar, cepet kejar gitu. Ya mungkin ada maksud lainnya, karena kalau kita bahas mengenai mengejar hantu, banyak yang melakukan itu kan. Jadi ada, ini mitos atau enggak ya? Katanya kalau kita ketemu sama kuntilanak, kemudian kita bisa menancapkan paku di kepalanya, kemudian dia bisa berubah menjadi manusia, seperti cerita-cerita horor kita zaman dulu ya, almarhumah Ibu Susana bisa membawa kekayaan. Itu bener apa enggak sih? Ada orang-orang yang ngejar setan, ada yang ngejar apa lagi? Biasanya apa yang biasanya ditangkap sama mereka? Kuyang ya. Kuyang juga bisa membawa. Ada yang nangis di sini. Ada yang nangis. Coba diam deh. Ada yang nangis. Gitu. Ada. Tadi Onya dengar ada. Bener, serius. Mungkin dia coba buat bikin Onyo ngerasain. Tapi dia ini bau. Iya kak, soalnya gitu kan, bukan? Ada yang nangis Uncle? Apa sih nggak dengar? Mungkin nanti biasanya nih kalau kita lagi syuting podcast kakak beradik, di sini kita nggak ngerasain apa-apa, di sini kita nggak ngeliat apa-apa. Apa yang biasa kita dengar di sini di tayangan biasanya nggak ada. Iya. Tapi apa yang kita nggak dengar di sini, Malah di tayangan ada. ya Sering banget di tag tiba-tiba sering ya banget Kak. kayak gitu. Jadi kita nggak tahu, mungkin mereka coba nunjukin di
daerah Mana? sekitar sini. Tapi mungkin benar nanti kita coba dengar suara nangisnya. Tadi Frisly lagi mau ceritain nangkap hantu ya? Jadi kalau selama ini aku pernah interaksi atau aku coba untuk memegang mereka, Uncle, justru ketika kita berani dan mereka lagi muncul, kita berani, kita samperin, mereka akan tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena energi mereka akan jauh kalah di bawah kita. Jadi selama ini sih nggak pernah ya, kalau aku secara pribadi aku nggak pernah berhasil memegang kuntilanak, apalagi bisa makein dia paku. Tapi kalau misalnya itu di zaman dulunya mungkin itu dipercaya sama orang-orang sakti. Karena ketika orang berilmu lalu dia sudah bersekutu dengan iblis atau jin, badan itu akan dikuasai sama jin atau iblis yang mereka puja gitu. Nah, untuk membalikannya ada paku emas atau sesuatu yang memang harus ditancapkan. Tapi sebenarnya itu manusia yang berilmu gitu. Cuma ketika dia ada hubungan sama jin atau ilmu hitam itu mukanya, bentuknya, terus cara dia makan, cara dia menunjukkan keberadaan dia itu aneh gitu. Sama dengan tuyul. Percaya atau enggak, tapi aku pernah ketemu tuyul satu kali, bentuknya bukan seperti cerita Ucil. Iya. Ucil dan Mbak Yuli, enggak. Bentuknya tinggi. Ya seperti ukuran anak-anak, lebih tinggi sedikit, tapi ukuran anak umur belasan tahun. Kemudian dia warnanya hitam. Iya benar. Bukan putih terus palanya botak. Dan itu katanya memang dipelihara sama salah satu di antara tetangga rumah untuk mendapatkan untuk mencuri uang. Bener. Benar. Jadi tuyul itu juga ada beda-beda gitu, Uncle. Bahkan ada juga tuyul yang maksudnya dia tuyul tapi dia tidak dipekerjakan sama manusia. Misalnya di satu tempat ini tiba-tiba ada yang kita lihat anak kecil hitam, matanya juga agak naik ke atas gitu dan kupingnya juga bukan seperti kuping manusia. Itu tuh biasanya dia memang ada di tempat ini dan dianggap sebagai anak dari si Miss K. Biasanya. Tapi kalau misalnya tuyul yang dipekerjakan itu biasanya memang yang sudah mempunyai perjanjian sama manusia dan ada hubungannya sama dukun-dukun kayak gitu. Ini pertanyaannya, apakah ceritanya seperti di film-film? Dari patung kemudian dia bisa berubah menjadi besar? Enggak. Ya memang arwah aja gitu? Iya, emang makhluk makhluk jin, aja? Emang makhluk aja. Nggak dari patung. Bukan yang dari patung, dia baca terus berubah? Enggak. Mungkin patung itu diberikan sama si dukun buat yang, ibaratnya buat ngasih tahu, ini tempat si tuyulnya gitu. Simbol, seperti yang kita bicarain kalau media untuk makhluk bisa mengisi benda-benda tersebut, ada patung, ada lukisan, boneka, yang sifatnya kayu solid ya, kayu besi gitu. Iya, oke. Uncle, maaf, kan biasanya kita kalau podcast gini sebelum mau masuk itu kita ngobrol dulu nih sama yang di sini. Misalnya kemasukan gitu di sini ada ngobrol gitu. Iya. Iya, Kemanda. Kanan. Iya, panggil. Ini penontonnya kakak beradik podcast soalnya. Iya, soalnya Onya udah banget, maaf. Dia sampai apal part-part di mana yang ada suaranya gitu. Iya, Onya boleh itu enggak? Boleh ngobrol? Boleh ngobrol. Kita hari ini nggak ngobrol langsung di part ketiga, tapi setelah ini kita pengen ngajak teman-teman produser yang biasanya di belakang. Hari ini kita mau coba jalan-jalan. Ini bukan pembuktian ya, ini bukan uji nyali. Kita pengen jalan-jalan malam aja karena banyak daripada mereka yang nggak mau turun ke lantai bawah. Bener banget. Jadi, kenapa? Ya kita nggak tahu. Oh ya, kita belum. Kita tanya di atas. Kalau kita mau tahu, kita pengen ngobrol. Kita yang ke atas. Itu dia. Jadi Onyo akan pergi sama Uncle, sama Frisly, sama Marsha. Ini kita dalam bahaya nggak ntar di atas? Enggak, karena kan sebelum kita kesini pasti kita semua niatnya baik dan kita sudah minta izin gitu. Jadi mereka menerima sih. Onyo, Uncle, Frisly, Marsha, sama Mas Nanda. Kemudian nanti Kenta akan ditemenin sama Kenneth sama Tri. Nunggu di sini ya? Hah? Enggak, kamu ikut juga. Kemudian nanti di tim 3-nya akan ada Tanjung, Dida sama Russell. Setelah kita akan jalan-jalan malam di atas, kita akan menceritakan apa sih yang kita rasakan masing-masing di sini. Kita di lantai berapa? Kita di lantai 3. Yes, oke. Yang udah nungguin di toiletnya. Oke. Aku juga tahu. Nggak tahu.
Tanya aja sama toiletnya nanti. Oke, MOP lovers di rumah, sementara kita akan bersiap-siap. Di part ketiga kita akan jalan-jalan malam. Tadi kita sudah bagi timnya, jadi pastikan kalian tidak ketinggalan di part ketiganya. Tetap di Kakak Beradik Podcast.